Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sebagai masa beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan saya hormati para siswa-siswi yang saya cintai karena Allah. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dakwah yang sederhana tapi sangat penting untuk kita renungkan bersama. Tema ini adalah dakwah dengan cinta, bukan dengan amarah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai kemampuan masing-masing. Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam menyampaikan kebaikan, seringkali kita lupa pada satu hal penting, yaitu cara kita ingin orang lain berubah, tapi menyampaikannya dengan kemarahan. Kita ingin mengajak pada kebenaran, tapi caranya kasar, menyalahkan, bahkan menghina. Padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berdakwah dengan kemarahan. Beliau berdakwah dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan keteladanan. Ketika beliau dihina oleh orang kafir, dilempari batu di Taif, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak membalas dengan kekerasan. Bahkan ketika malaikat menawarkan untuk menghancurkan mereka, beliau menolak dan berkata, "Semoga anak turunan mereka kelak menjadi orang-orang yang beriman." Inilah akhlak seorang Nabi. Dakwahnya penuh cinta, bukan amarah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Islam diturunkan sebagai rahmat, bukan ancaman. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka jika kita ingin mengikuti jejak Nabi, dakwah kita juga harus menjadi rahmat, menjadi sumber ketenangan, dan juga bukan sumber ketegangan. Menjadi ajakan yang menyentuh hati, bukan bentakan yang membuat orang lari. Lihatlah bagaimana para ulama terdahulu berdakwah. Mereka datang ke Nusantara bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak. Mereka menebar senyum, membantu masyarakat, berdagang dengan jujur. Dari situlah dakwah Islam menyebar. Hati orang terbuka karena melihat cinta dalam perbuatan, bukan amarah dalam perkataan. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan Nabi Musa dan Harun ketika mereka diutus kepada Firaun. Allah berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Quran surah Thaha ayat 44. Firaun adalah musuh Allah, tapi bahkan kepada musuh seperti itu pun Allah perintahkan Nabi Musa untuk bicara dengan lemah lembut. Maka bagaimana dengan kita? Mengapa kita mudah sekali menghakimi saudara sendiri hanya karena perbedaan kecil? Kita sering lupa bahwa tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksakan. Hidayah itu adalah hak Allah, maka tidak perlu kita marah ketika orang belum mau menerima kebenaran. Kita cukup sabar dan terus memberi teladan. Moderasi beragama artinya kita bersikap seimbang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dalam berdakwah pun kita harus moderat, menyampaikan dengan cara yang bijak, lembut, penuh kasih sayang, dan tidak mencelah, tidak memecah belah umat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Artinya, dakwah itu butuh ilmu dan adab, bukan hanya semangat, tapi juga hikmah. Bukan hanya benar isinya, tapi juga baik caranya. Hadirin sekalian, ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kita bukan hanya sedang berbicara, tetapi sedang mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwa hati manusia tidak bisa dibuka dengan kunci kekerasan, tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang tentunya. Cinta adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh siapapun, dimanapun. Dakwah dengan cinta berarti kita hadir bukan sebagai hakim yang menghakimi,
tapi sebagai saudara yang peduli dan menginginkan keselamatan bagi sesama. Cinta dalam dakwah juga berarti kita tidak bisa berharap seseorang langsung berubah hanya karena satu nasihat. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, namun pengikutnya hanya sedikit. Apakah beliau menyerah? Tidak, karena beliau tahu tugas beliau adalah menyampaikan, bukan memaksakan. Maka dalam berdakwah juga jangan pernah menyerah hanya karena belum melihat hasil. Ingatlah bahwa perubahan adalah proses, dan setiap proses butuh waktu serta kesabaran. Para jemaah yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mulai berdakwah dengan cinta dari hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan menjaga lisan kita dari berkata kasar dan bersikap jujur dalam jual beli, dengan membantu tetangga tanpa pamrih, dan dengan memberikan contoh akhlak mulia kepada anak-anak kita nanti. Seringkali orang tertarik kepada Islam bukan karena dalil yang panjang, tapi karena melihat keindahan perilaku seorang muslim. Dakwah itu tidak harus selalu dalam bentuk ceramah. Senyum kita kepada saudara kita adalah dakwah. Sabar kita saat diperlakukan tidak adil adalah dakwah. Maaf kita kepada orang yang menyakiti juga adalah dakwah. Bahkan sekedar mendengarkan keluhan seseorang dengan empati pun termasuk dakwah. Karena kita sedang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang peduli, bukan agama yang menghakimi. Jangan kita kira bahwa hanya ustadz atau ulama yang bisa berdakwah. Seorang ibu bisa berdakwah kepada anaknya lewat kasih sayangnya. Seorang teman bisa berdakwah kepada temannya lewat perhatian dan nasihat yang tulus. Bahkan seorang siswa pun bisa berdakwah di lingkungan sekolahnya dengan menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kejujuran. Jemaah yang dirahmati Allah, dunia hari ini sudah penuh dengan kebisingan. Terlalu banyak orang yang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Terlalu banyak yang menyalahkan, tapi sedikit yang merangkul. Oleh karena itu, mari kita hadir sebagai penyejuk, bukan pemicu. Hadir sebagai penyambung, bukan pemecah. Mari kita jadikan dakwah sebagai jalan untuk menyatukan hati, bukan memecah belah umat. Terakhir, mari kita berdoa semoga kita semua diberi kekuatan dan keikhlasan untuk terus menyampaikan kebaikan dengan cinta, bukan dengan amarah. Semoga Allah melembutkan hati kita agar setiap dakwah yang kita sampaikan benar-benar menjadi cahaya, bukanlah api. Dan semoga setiap langkah dakwah kita menjadi jalan menuju ridhonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.